Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku semua, kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah sehingga dapat bertemu lewat siaran di PDM tercinta ini. Salam salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama menjalankan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi, dengan harapan semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Semoga kita dapat menjalankan Ramadan kali ini dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan, hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita pahami bahwa tujuan berpuasa adalah agar orang itu mencapai derajat takwa, sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah banyak dihafal oleh kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian dapat mencapai takwa. Takwa itu adalah kesalehan, puncak kesalehan dari seorang mukmin. Puncak kesalehan dari seorang mukmin itulah takwa. Maka takwa ini menjadi bekal terbaik ketika nanti seorang mukmin menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal nanti adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Sebagai hasil dari puasa adalah ketakwaan, dan takwa ini seperti tadi telah saya sampaikan adalah merupakan puncak kesalehan seorang muslim, puncak kesalehan seorang mukmin. Maka dari itu setidaknya ada dua kesalehan yang harus kita dapatkan dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Yang pertama adalah kesalehan kepada Allah, kesalehan kepada Tuhan, dan kedua adalah kesalehan kepada sesama manusia. Jadi puasa harus melahirkan dua kesalehan ini, kesalehan ilahiyah, kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalehan insaniyah, kesalehan kepada sesama manusia atau kesalehan sosial. Untuk yang pertama, kesalehan kepada Allah, itu
kita sama-sama paham bahwa puasa ini merupakan kewajiban dari setiap mukmin, kewajiban bagi mereka yang beriman, kewajiban bagi setiap muslim sebagai bagian daripada ibadah mahdhah dan merupakan satu di antara dari rukun Islam yang 5. Maka untuk kesalehan yang pertama ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Dan ini sebagai bagian dari rukun Islam, maka ini bersifat wajib dalam Islam. Karena wajib, maka ya konsekuensinya bagi mereka yang tidak melakukan tentu mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kesalehan ilahiyah, kesalehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya secara vertikal. Kemudian yang kedua adalah kesalehan sosial. Puasa yang kita kerjakan harus melahirkan kesalehan sosial. Jadi puasa ini merupakan media untuk mengasah ketajaman mata hati kita, basirah. Dengan ketajaman mata hati yang sudah diasah dengan puasa ini, diharapkan seorang muslim itu akan lebih jernih ketika melihat persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa betapa kompleks, betapa banyak problem-problem sosial, tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Bisa kita sebutkan misalnya bagaimana kita melihat di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain, seperti kaum fakir, miskin, anak-anak yatim, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah betapa kita masih melihat adanya ketidakadilan sosial di sekitar kita. Masih ada orang-orang yang tertindas, seperti misalnya saudara kita yang di Palestina sampai hari ini masih belum mendapatkan perlakuan yang semestinya, karena selalu atau masih mendapatkan tekanan dari kaum Yahudi. Ini bentuk dari ketidakadilan, bentuk kesewenang-wenangan kemanusiaan yang mestinya harus kita hadapi, dan tentu persoalan-persoalan ini harus kita cari jalan atau solusinya. Puasa ini adalah momen untuk mendidik, mengedukasi diri kita supaya lebih cermat, lebih tajam, lebih peduli, dan menumbuhkan empati kepada mereka yang masih membutuhkan pertolongan dari orang lain. Itulah makanya dalam Islam itu diajarkan agar kita itu menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan untuk diberikan atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu juga bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira itu ya, makanya kalau puasa kok tidak berdampak apa-apa ya, tidak menghasilkan kesalehan, baik kesalehan kepada Allah maupun kesalehan kepada manusia, ini berarti puasanya belum berhasil. Dan itu mungkin yang disinyalir oleh Nabi SAW, bahwa banyak orang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, karena bisa jadi puasanya tadi tidak melahirkan kesalehan, baik itu pada Allah maupun kepada sesama manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Semoga ada manfaatnya. Selagi selamat menunaikan ibadah Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.